Oh ya kakak, kakak udah siap ibadah enggak? Udah dong Kak Bunga. Kak Bunga udah siap belum? Sudah dong kak. Coba kalau saya bertanya Kak Bunga, persiapan apa sih yang dipersiapkan untuk ibadah itu? Nah adik-adik, persiapan kita sebelum ibadah adalah Alkitab. Dan jangan lupa persembahannya. Nah untuk menyediakan persiapan ibadah adik-adik, kakak akan kasih waktu buat adik-adik untuk mempersiapkannya. Oke adik-adik, kakak akan undang kita untuk bernyanyi memulai ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, yo ayo teman. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik masih semangat? Luar biasa. Nah adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya. Kita angkat satu lagu pujian Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku
Demikian bunyinya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi dari buku MD 549 Orang Berdana. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengan Doaku. Oh
Kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita seperti teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita angkat pujian, aku mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita. Untuk itu kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami puji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah-Mu yang kami terima menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan yang memakai hati dan pikiran kami agar tertuju kepadamu saja. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu, kami semuanya akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pasti kalau berbicara tentang persembahan, kita langsung berpikir bahwa persembahan itu adalah berwujud uang.
persembahan itu berwujud materi yang kita berikan kepada gereja. Untuk itu pada saat ini kita diperkenalkan apa itu persembahan, bukan hanya uang, tetapi juga bagaimana mempersembahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kita hanya untuk kepada Tuhan. Sebab seluruh yang ada pada kita, baik itu materi, baik itu jasmani, rohani, itu adalah hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pastinya kita tidak mempersembahkannya untuk yang lain. Kalau kita mengatakan persembahan, mempersembahkan berarti kita memberikan. Kalau teologi persembahan, kita memberikan dengan hati yang tulus, memberikan dengan penuh iman, memberikan dengan penuh kepercayaan, memberikan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita memberi, kalau kita mempersembahkan kepada orang lain, kepada sesama kita, mungkin kita menginginkan sesuatu yang kita harapkan akan dibalas kepada kita. Mengapa? Karena yang namanya setiap pemberian, manusia itu adalah orang-orang yang meminta balasan. Saya beri kepadamu, maka kamu harus memberikan yang saya minta juga. Tetapi ketika kita sudah berbicara dengan persembahan kepada Tuhan, mari kita berikan persembahan itu kepada Tuhan tanpa meminta kembali apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Sebab itu adalah tanggung jawab iman. Itu adalah kewajiban orang Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu begitu banyaknya saat ini persembahan-persembahan yang diwujudkan dengan nominal. Itu kalau kita mempersembahkan persembahan dalam bentuk materi atau uang. Tapi kalau kita mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita, hati dan pikiran kita, tentunya tidak berhubungan dengan yang namanya nominal. Karena kita tidak bisa memberikan angka-angka terhadap tubuh kita, jiwa kita yang kita berikan kepada Tuhan. Lalu dengan bagaimana kita mempersembahkannya kepada Tuhan kalau memang tidak ada angka-angkanya, kalau memang tidak ada nominalnya? Mari kita dengarkan lagu ini, lagu Buku ND 550, Tanganku Namek. Adik-adik untuk bangkit berdiri. Gerakannya ya. Kalau Bangabas Namek itu berarti lidah yang berbicara, yang mengantarkan perkataan ke
ketika kita berkomunikasi. Baru rohaku nama met itu adalah hati. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Amang, saya masih kecil, bagaimana saya mempersembahkan kepada Tuhan? Kalau memang tidak ada nominalnya, tidak ada angka-angkanya. Dengan lagu ini, anak-anak diarahkan untuk mempersembahkan tangan kepada Tuhan. Tangan bagaimana? Membantu orang tua, menjaga adiknya, belajar dengan baik sehingga memperoleh prestasi yang baik. Itu juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu, tapi Amang, itu kan untuk ibu, itu kan untuk adik-adik, itu untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Iya, yang kau lakukan kepada ibumu, yang ketika kau membantu ibumu, ketika kita belajar dengan baik, ketika kita memakai waktu dengan baik, itu juga telah kita persembahkan untuk Tuhan. Berarti kita membuat orang tua menjadi bangga. Yang berikutnya adalah kaki. Kaki yang kecil, apa yang bisa kau perbuat dengan kakimu? Ketika kau dipanggil, ketika kau disuruh, maka kau akan berlari dengan semangat tanpa berkeluh kesah. Itulah yang perlu kau persembahkan dari kehidupanmu, dari hidupmu kepada Tuhan. Lagi-lagi, Amang, itu kan untuk ibuku, bukan untuk Tuhan. Iya, apa yang kau lakukan untuk ibumu telah kau persembahkan juga kepada Tuhan. Karena di ayat 2 dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apa perbuatanmu yang baik kepada orang tua, itulah yang baik, itulah yang berkenan kepada Allah, dan itu yang sempurna. Kemudian pengabas, lidah. Pakai lidahmu yang masih kecil itu, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk mengejek, bukan untuk melawan orang tua, tetapi untuk menuruti perkataan orang tua, untuk menuruti perkataan orang yang lebih tua yang menasihatimu menjadi orang yang lebih baik. Itu juga kau persembahkan kepada Tuhan. Dan terlebih ayat 4 adalah rohaku, yaitu hatiku, kau persembahkan kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang hati, bagaimana ketulusan seorang anak, Tuhan sangat menghargainya. Tuhan sangat mencintai ketulusan anak-anak. Lalu itulah yang mau dikatakannya, pakailah hatimu yang masih kecil tadi, sehingga ketika kau masih kecil, kau sudah terlatih untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan melalui hatimu, maka kau setelah dewasa, setelah besar, tidak akan ada kecanggungan lagi untuk melakukan yang terbaik. Nah, yang terakhir, kenapa manusia banyak gagal melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan? Karena dia tidak pernah melatih dari kecil melakukan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu setelah dewasa dia canggung, dia bingung, dia tidak tahu melakukan apa yang mau dilakukannya. Jadi jangan sampai dirimu bingung, adik-adik. Jangan sampai dirimu canggung di hadapan Tuhan setelah kau dewasa melakukan yang terbaik. Jadi latihlah mulai sekarang, mulai hari ini. Don't wait till tomorrow. Do what you can do today. Jadi jangan kau menunggu waktu hari esok, lakukan apa yang kau bisa lakukan hari ini. Jadi jadilah anak-anak yang terbaik, yang mempersembahkan, memperbaharui budimu mulai dari sekarang, belum ada terlambat. Jikalau dulunya mungkin masih mau menunjukkan keegoisan sebagai anak-anak, mulai sekarang biar dirimu sebagai anak-anak, tapi anak-anak yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan tubuh, roh, dan jiwa kami ini agar dapat kami persembahkan kepadamu kaki yang sempurna, tangan yang sempurna, mulut yang sempurna, hati dan pikiran yang sempurna Tuhan, yang hanya kami berikan kepadamu saja. Tuhan, biarlah adik-adik, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, mulai dari usia dini, usia sekarang, mereka terlatih untuk mempersembahkan diri mereka kepadamu Tuhan, melalui membantu orang tua, belajar dengan yang baik, rajin ke gereja, membantu orang yang lebih tua dan yang lainnya Tuhan. Itulah yang akan mereka latih selama ini, sehingga nantinya ketika mereka sudah dewasa,
mereka tidak canggung lagi, tidak bingung lagi untuk melakukan apa yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan, bimbing dan arahkanlah mereka melalui kami semuanya, guru-guru sekolah minggu, perpeladu, dan juga hamba-hamba-Mu Tuhan, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang terbimbing di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu untuk kemuliaan-Mu, dimanapun adik-adik berada, siapapun mereka yang dalam keadaan sakit, dalam kegelisahan, dalam kegundahan, Tuhanlah yang selalu beserta mereka. Berikan perhiburan kepada mereka dan berikan kesembuhan bagi mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini dari huruf kecil sampai huruf besar dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dikirim ke guru huruf masing-masing. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dari buku Endek nomor 792. Pasuk-pasuk kami untuk Tuhan. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dari buku Endek nomor 792. Pasuk-pasuk kami untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan
di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.